Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam P3K. Ketemu lagi dengan saya di channel untuk menginformasikan terkait tentang latihan soal P3K tahun 2021, khususnya untuk guru-guru SD. Buat teman-teman saya yang dari SD, guru kelas, yuk kita belajar bersama di video kali ini. Semoga dari video ini teman-teman semuanya bisa lulus dan menjadi P3K tahun 2021. Oke, sebelum kita lanjutkan kepada latihan-latihan soal yang nanti kita bahas bersama, teman-teman minta berharap untuk like dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar bersama. Teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait tentang pedagogik. Jadi teman-teman di P3K pada tahun 2021 ini, teman-teman nanti akan ada 3 komponen ya. Salah satunya adalah mengenai pedagogik di kompetensi teknis. Oke, kita masuk di materi yang pertama. Soal yang pertama perlu teman-teman lihat dan pahami. Jadi di latihan soal kali ini kita akan belajar terkait tentang soal-soal HOTS ya. Jadi pasti sangat menarik dan bisa membuat teman-teman semuanya tambah pengetahuannya. Ini ada soal yang pertama di mana penggunaan potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan yang B, yang C, yang D, dan jawabannya adalah buat teman-teman ya, bisa dipahami nanti kira-kira yang mana jawabannya ya. Oke, jawabannya yang A. Oke, siapa ini yang benar nih jawabnya nih? Jadi ketika penggunaan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar yang menyangkut dengan IPA dan IPS itu termasuk dalam objek operasional konkret. Apa itu objek operasional konkret? Itu menurut Piaget, anak pada usia 7 tahun akan memasuki tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional, seperti bernalar untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual, suatu kemampuan untuk mengintegrasikan sesuatu sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan logika anak. Jadi teman-teman semuanya harus bisa membedakan ya, mana operasional konkret, juga mana sensomotorik atau egosentris, dan operasional formal ya. Ini soal yang pertama. Oke, lanjut, jangan menyerah ya buat teman-teman yang masih salah ya. Oke, masuk latihan soal yang kedua, masih hot sekali ya. Memang video ini kita belajar lebih serius khususnya untuk persiapan di tes P3K yang kedua. Buat teman-teman yang belum berhasil, jangan putus asa. Mari kita belajar bersama untuk bisa lolos menjadi P3K tahun 2021. Ada soal seperti ini ya teman-teman ya. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, atau D. Intelektual. Nah, yang mana ya kira-kira ya? Coba. Oke, jawabannya adalah yang sosial. Kenapa? Jadi faktor sosial merupakan faktor yang bersumber dari lingkungan belajar siswa, seperti lingkungan sekolah, ada siswa, ada guru, tempat belajar, atau seperti soal seperti ini ya. Kemudian dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, semuanya ini sangat berperan penting dalam mengembangkan kemampuan siswa sendiri. Teman-temannya itu adalah faktor berasal dari sosial sekolah. Ketika memang dia sedang belajar di sekolah,
sosial teman bisa juga berasal dari lingkungan masyarakat ketika memang dia sedang belajar atau berada di lingkungan masyarakat tempat tinggal masing-masing. Ya, pasti ada yang benar kan ya? Yang salah jangan putus asa, masih ada beberapa soal yang lebih bagus lagi. Oke, lanjut lagi. Oh ya, perlu kami ingatkan buat teman-teman semuanya, silakan bisa follow Instagramnya kami ya di bawah, atau Facebooknya kami aja yang ada di bawah. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui jadwal-jadwal launching dari latihan-latihan soal yang kami akan selalu rutin. Setiap minggunya akan kami rilis soal-soal yang pastinya hot dan untuk semua jenjang ya. Oke. Latihan soal yang ketiga, nah, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut ya, ada membekali murid, kemudian berperan sebagai fasilitator, melakukan penilaian, kemudian ada kompetensi ujian komprehensif, nah, maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis atau D, humanisme. Nah, yuk teman-teman, bisa saling mengingatkan, bisa saling mencari di media-media lain atau di bukunya teman-teman semuanya. Manakah jawabannya? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Nah, teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan pengembangan logika dan konseptual pembelajaran. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Itu adalah teori pembelajaran konstruktivisme ya. Jadi ini sering sekali muncul teman-teman. Jadi kemarin aja di tes yang pertama, gelombang yang pertama kemarin ini keluar. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa diingat-ingat, bisa saling hafal menghafalkan ya, share ke teman-temannya biar semuanya tahu. Jadi teman-teman perlu tahu juga soal-soal yang kali ini kita tampilkan itu berasal dari latihan soal yang pernah keluar di tes P3K yang sesi pertama ya. Oke, lanjut lagi yang soal yang berikutnya. Oke, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir, bertindak kreatif, memecahkan masalah secara realistis. Itu merupakan perkembangan dan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Dinamakan A. Role playing, and the picture. Nah, yang mana yuk? Mungkin teman-teman sudah ada gambaran, sudah ada yang bisa, langsung nasa kita petisi bersama. Apa teman-teman jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah problem solving ya. Bagaimanakah pembahasannya? Jadi, metode pembelajaran problem solving adalah suatu penyajian materi pelajaran yang menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, ini memang sering dipakai ya buat teman-teman guru di sekolah dasar. Kita mencoba untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar anak-anak, khususnya di rentan sekolah dasar, karena anak-anak lebih aktif di kehidupan realistisnya atau di kehidupan nyata sehari-hari. Maka kita seorang guru harus pintar-pintar sekali untuk membangun pengetahuan anak-anak dari aktivitasnya masing-masing. Oke, luar biasa. Jangan lupa teman-teman sebarkan informasi ini, ilmu ini ke teman-teman lain dengan cara share, dan juga jangan lupa subscribe untuk mengetahui kami akan memberikan ilmu-ilmu yang baru setiap minggunya ya. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi tes P3K yang akan datang. Oke, lanjut berikutnya lagi. Yang kelima, di sini ada beberapa materi dan komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terjadi. Oke ya, ada A itu, ada B, ada C,
ada D. Yang mana yang paling tepat? Bisa teman-teman baca terlebih dahulu ya. Tidak usah terburu-buru. Kita pelan-pelan saja, yang penting teman-teman di rumah semuanya paham ya. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu terdiri dari apa ya isinya ya? Teman-teman pasti sudah sering membuat ya di sekolahnya masing-masing ya. Oke, pasti sudah ada yang punya jawaban ya. Memang nggak panjang ini. Yang kemarin juga keluar nih teman-teman ya, di P3K yang kemarin ya. Itu untuk jenjang yang pelaksanaan teknis ya. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah oke, benar sekali. Jadi ya jawabannya adalah yang A, di mana komponennya ada identitas, kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator, ada tujuan pembelajaran, ada materi ya, kemudian ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, serta langkah-langkah pembelajaran disertai dengan evaluasi pembelajaran. Ini teman-teman semuanya pasti sudah setiap kegiatan pembelajaran di sekolahnya pasti sudah dilaksanakan ya. Jadi sudah sangat-sangat pintar dan semuanya pasti betul semua, ya kan? Oke, good. Oke, ini kita sudah masuk di materi pedagogik, kita masuk di materi teknisnya. Buat teman-teman SD, yuk kita belajar materi teknis di PTK Kehuratan SD tahun 2021 ini. Perlu teman-teman semuanya ketahui, jadi yang kami ambil di sini adalah materi matematika yang sering sekali kami dengar dari teman-teman kemarin tes pertama yang mengalami kesulitan. Jadi kita akan kupas di sini. Jadi luar biasa, teman-teman bisa belajar bersama. Semoga ini bisa digunakan sebagai informasi untuk menjawab soal-soal di P3K di tahap yang kedua. Kita masuk soal yang pertama. Nah, ya. Ada soal seperti ini. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Ya, teman-teman bisa baca ya. Nah, ini ya. Ada menyiapkan, menulis, meminta siswa untuk mengambil suatu benda, ada meminta siswa membilang, ada meminta siswa mengambil benda sebanyak 13, dan paling terakhir adalah menyimpulkan. Nah, pertanyaannya adalah, pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa kira-kira ya? Coba ayo, teman-teman masih ingat? Ini kemarin juga keluar ya. Yang pertama rasionalisme, yang B behavioristik, yang C konstruktivisme, yang D naturalistik, atau yang E dualisme. Yang mana kira-kira jawabannya? Adakah teman-teman sudah tahu jawabannya? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah konstruktivisme. Nah, apa sih konstruktivisme? Nah, jadi konstruktivisme adalah di mana guru itu dapat membangun ya siswa-siswanya dari pengetahuan yang dimiliki. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Karena itu pendekatan yang digunakan oleh guru ini sangat bagus berupa pendekatan konstruktivisme. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kuncinya, pokoknya kalau konstruktivisme itu dibangun dari hal yang paling simpel. Berdasarkan gambaran pengetahuannya anak-anak sendiri, kita buatkan sebuah media, alat bantu pembelajaran, sehingga teman-teman atau siswa-siswa itu bisa membuat kesimpulan di akhir pembelajaran. Itu namanya adalah pendekatan konstruktivisme. Ya, bagusan ya. Oke, lanjut lagi di soal yang kedua. Tetap ya, kita baca tentang HOTS ya. Oke, seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misalnya 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbol pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. Atau C.
Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahannya bilangan tersebut. Atau D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar lalu siswa memperagakan dengan benda konkret. Atau E, siswa menuliskan soal penjumlahan misalnya 2 tambah 3 lalu memperagakannya dengan benda konkret baru menggambarkan hasil peragaan penjumlahannya. Kira-kira yang mana ini ya? Ini hot sekali ya teman-teman ya. Tolong dipikirkan pelan-pelan, kita belajar bersama yang berkaitan dengan materi-materi matematika yang paling sulit kemarin di tes PDKK yang pertama. Mana jawabannya? Adakah yang sudah dapat jawabannya? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi siswa itu diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa kemudian mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahannya bilangan tersebut. Ada yang betul? Wah, bagus sekali ya. Yang salah gimana? Jangan putus asa, kita belajar lagi. Yuk. Oke, jadi ada sistem namanya inaktif, yaitu siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret, itu namanya inaktif ya. Yang kedua, ikonik, itu menggunakan gambar-gambar. Dan terakhir, simbolik, itu adalah menuliskan simbol lambang penjumlahan bilangan, misalnya 2 tambah 3. Ini adalah pembahasan dari soal ini ya. Diingat-ingat ya. Oke, lanjut lagi di soal yang ketiga, masih hot matematika. Oke. Bu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan yang digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah 3 juta, 2.925.000, 2.500.000, 2 juta, atau 1.975.000 ya. Mohon dipahami, ini kemarin juga keluar teman-teman ya di P3K tes yang pertama. Yuk, manakah jawabannya teman-teman? Hitung dulu, siapkan lembarannya. Yuk kita hitung bersama-sama. Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, 2.925.000. Wah, dari mana ini? Ayo kita belajar hitung bersama-sama di sini ya. 2,5% penghasilannya itu kan 250.000 ya. Setengah dari sisa untuk kebutuhan hidup. 1/5-nya ya, itu sisa untuk kebutuhan lain-lain. Sisanya ditabung. Yang ditanya besarnya uang yang ditabung itu berapa. Nah, maka cara ngitungnya 2,5% penghasilan sama dengan 60. Terus persennya adalah 100 dibagi dengan 2,5% yang dibuat zakat kalikan 250.000 sama dengan 10 juta. Sisa penghasilan setelah Bu Ida membayar zakat adalah 10 juta dikurangi dengan 250.000 sama dengan 9.750.000. Untuk kebutuhan hidup, setengah dari 9.750.000 sama dengan 4.875.000. Kemudian untuk kebutuhan lain-lain itu 1/5-nya dikalikan 9.750 sama dengan 1.950. Jadi uang yang ditabung adalah 10 juta dikurangi 250.000 dikurangi 4.875 dikurangi 1.950 sama dengan 2.925. Oke ya, pasti ada yang benar ya. Nah, bisa nggak caranya cepet? Bisa, langsung saja sebenarnya, langsung ketemu di sini lo sudah ada jawabannya ya. Tapi ya harus kita belajar pelan-pelan ya. Biar apa? Biar teman-teman semuanya tahu asal usul dari jawaban 2.925. Bisa dicatat di bukunya, bisa disimpan jawabannya untuk kita belajar bersama-sama kembali ya.
Oke, saya ingatkan kembali untuk biar tahu kapan kami update kembali, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga teman-teman bisa follow us di media sosial kami yang ada di bawah. Insya Allah itu. Kenapa matematika? Karena yang paling gagal yang kemarin, penyanyi gagal gara-gara matematika. Jadi kita belajar matematika di sini ya. Dalam sebuah bak air terdapat 9.000 liter air. Bak tersebut mempunyai dua lubang pembuangan air yang diameternya berbeda, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama dapat mengalirkan air dengan debit 150 liter per menit, dan lubang kedua hanya mana 50 liter ditambah dengan 50 liter, jadi 200 liter. Jadi seluruh air dapat dikeluarkan selama dalam 9.000 dibagi dengan 200 liter sama dengan 45. Apa? 45 menit. Mudah sekali bukan ya? Wah, terima kasih ini. Kenapa? Terima kasih karena masih banyak yang belum tahu cara-caranya. Ternyata simpel sekali ya. Oke, ini gunanya kita berbagi ilmu, berbagi informasi. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah belajar bersama kami. Harapan kami dengan video ini teman-teman bisa tambah ilmunya, tambah informasinya, dan kami doakan semuanya semoga di tes P3K yang akan datang teman-teman bisa sukses dan bisa lolos menjadi P3K yang berhasil ya. Jangan lupa share dan subscribe video ini untuk kita bagikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.